Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di benteng bagian tenggara, perang telah berlangsung hampir setahun, serangan ras iblis masih belum berhenti, pertempuran di tempat ini begitu ganas dan brutal. Namun di dalam hati setiap pejuang yang bertarung di benteng bagian tenggara, ada semangat yang tak tergoyahkan. Mengenakan baju besi spasial, Wang Yuan berdiri dengan bangga di pintu masuk. Armor peraknya berlumuran noda darah, membuatnya semakin sulit untuk mengetahui warnanya. Dia menjadi pelindung yang kuat bagi benteng ini, kehadirannya memberikan semangat bagi seluruh pejuang di gerbang tenggara. Setahun yang lalu dia kembali ke benteng tenggara. Mulai dari hari kepulangannya, Wang Yuan mengambil inisiatif untuk meminta bertempur di tepi kota. Pada awalnya, utilitasnya tidak terlalu berbeda dalam perang besar. Tetapi setelah dia mendapatkan badai darah yang dikirim oleh Lin Xin, dia secara bertahap mulai muncul sebagai salah satu elemen penting dari benteng tenggara. Tubuhnya yang ramping, sikapnya yang dingin dan elegan, perisai raksasa yang mengerikan. Setiap hari, iblis yang terbunuh di tangannya mencapai jumlah yang luar biasa. Beginilah cara dia mendapatkan julukan Putri Pembunuh. Kontribusi militernya membuatnya menjadi komandan resimen aliansi. Setelah mencapai pangkat komandan resimen hanya berdasarkan kekuatan membunuhnya, orang bisa membayangkan berapa banyak iblis yang dibunuh Wang Yuan sendirian. Bahkan orang yang dimaksud berhenti menghitung sejak lama. Bertentangan dengan harapan, begitu dia menginjakkan kaki di tembok kota, matanya secara naluriah akan memerah, sebelum diikuti oleh pembantaian yang panik. Tahun ini, dia menderita total 3 luka parah, dan kembali ke medan perang sebelum pulih sepenuhnya dari mereka setiap saat. Benteng Tenggara memintanya berkali-kali untuk mengambil perannya sebagai perwira militer, memerintahkan pasukan untuk berperang, tetapi setiap kali, dia menolak tawaran mereka. Dia meminta untuk berdiri di depan para prajurit, akan membunuh musuh, bahkan sebagai pejuang peringkat komandan resimen. Tiba-tiba, langkah riang Wang Yuan tiba-tiba berhenti, melihat jauh. Sebuah titik hitam membesar di garis pandangnya. "Hati-hati, Yuan." Dengan teriakan, sosok tinggi bergegas ke sisi Wang Yuan, menggelinding dalam warna emas. Perisai menara tebal muncul di tanah. Pada saat titik hitam yang datang dari jauh dan membesar dengan kecepatan yang mencengangkan mencapai tembok kota, itu mencapai volume yang menakutkan. Itu mengesankan beruang iblis yang kuat. Ini adalah metode pengepungan yang dipikirkan iblis. Menggunakan ketapel raksasa, pasukan tentara yang kuat dilemparkan langsung ke tembok kota. Jika pola serangan semacam ini digunakan setahun yang lalu, itu seperti melempar tikus ke kucing, hanya mencari kematian. Mantra sederhana yang digunakan oleh seorang penyihir sudah cukup untuk menghentikannya. Tetapi dengan kemajuan perang, aliansi kuil terus-menerus menjadi target prioritas perang. Di luar kuil penyihir, jumlah penyihir yang menjaga benteng kuil besar lainnya sudah sangat sedikit. Tubuh beruang iblis itu menghantam perisai menara itu dengan keras. Ksatria yang memegang perisai menara secara paksa ditolak oleh serangan itu, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kekuatan beruang iblis benar-benar mengerikan, dan yang dilemparkan adalah beruang iblis dari langkah ke-7. Dengan kekuatan pertahanannya yang besar, jika berhasil berdiri di atas tembok kota, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada benteng tenggara. Orang yang memblokir serangan dari beruang iblis ini untuk Wang Yuan, bukankah itu Zhang Fangfang? Pada awal Perang Suci, semua pasukan pemburu iblis pergi dalam keadaan perang, semuanya berpartisipasi di medan perang. Setelah 1 tahun pertempuran sengit, pasukan pemburu iblis Zhang Fangfang tidak lagi tersisa. Dari mereka berenam, hanya si asasin dan dia yang masih hidup. Yang lainnya semua tewas di benteng tenggara ini.
Bisa dikatakan sebagai kegembiraan yang tak terduga bagi Zhang Fangfang untuk bersatu kembali sekali lagi dengan Wang Yuanyuan. Rekan-rekannya meninggal satu demi satu, dan dia menderita banyak luka serius. Berkat tungku roh kehidupan kedua yang dia peroleh di surga ilusi saat itu, dia berhasil membuatnya kembali hidup satu demi satu. Karena itu, dia sekarang menjadi pelindung Wang Yuanyuan. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia tidak mengeluarkan biaya untuk melindunginya, Wang Yuanyuan pasti sudah mati di tembok kota. Lagi pula, dengan kekuatan serangannya yang mengerikan, bagaimana mungkin dia tidak diserang oleh iblis dari semua sisi? Mati. Mata Wang Yuanyuan menjadi merah berdarah, menyerang langsung ke beruang iblis yang masih goyah dari pendaratan. Orang samar-samar bisa melihat bahwa di sekitar Wang Yuanyuan, melayang cahaya merah berdarah tipis. Niat membunuh yang tak tertandingi berputar-putar di sekelilingnya membuatnya tampak sulit untuk digambarkan dengan kata lain selain liar. Bang! Dengan suara pengap, beruang iblis di puncak langkah ketujuh tersandung dari serangan perisai jiwa ilahi Wang Yuanyuan. Segera, kinerja kuat Wang Yuanyuan mengikuti. Perisai jiwa ilahi tiba-tiba berhenti, meledak dengan cahaya berwarna perak. Serangan Wang Yuan langsung membombardir dada beruang iblis dari langkah ketujuh, mengganggu gelombang yang akan dia lepaskan. Melangkah maju, dia melepaskan badai darah yang menyebabkan 7 bayangan bercampur dengan sosoknya, melalui cahaya perak dan niat membunuh berdarahnya, dia menelan tubuh beruang iblis itu dengan keras. Ditekan oleh roh pembunuh Wang Yuanyuan yang menakutkan, beruang iblis yang tangguh secara defensif hanya bisa menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya, mencoba menahan serangan frontalnya. Kekuatan yang menakutkan dari badai darah terwujud tanpa keraguan. Tubuh beruang iblis hancur berkeping-keping, dan di tengah jeritan amarahnya yang pahit, lengannya yang tebal mulai menampakkan tulang-tulang padat di dalamnya. Mati! Wang Yuanyuan, yang mengabaikan darah yang berceceran di tubuhnya, berteriak dengan marah. Badai darah terangkat tinggi di atas kepalanya. Beruang iblis bagaimanapun juga adalah iblis dari langkah ketujuh dan bahkan di pintu kematian, tubuhnya menyerang Wang Yuanyuan, menyerang perisai jiwa ilahi. Wang Yuanyuan benar-benar tidak takut, matanya penuh dengan amarah lebih lanjut. Saat tubuh beruang iblis yang tak tertandingi menghantam perisai jiwa ilahi, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah. Pejuang manusia di sekitarnya semua bisa melihat bahwa Wang Yuanyuan saat ini tampak seperti kecemerlangan berlian. Berkedip dalam cahaya perak dengan kecepatan yang mencengangkan, dia mengangkat badai darah. Kecemerlangan perak tiba-tiba meledak darinya, bertingkah seperti tornado. Dia tiba-tiba menyerang tubuh beruang iblis, melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Beruang iblis yang awalnya adalah daging cincang karena badai darah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Memenuhi seluruh langit dengan hujan darah, pemandangan yang membuat semua penonton terpesona. Adegan ini sudah tidak bisa dijelaskan mengejutkan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang iblis, bahkan para pejuang manusia dari aliansi kuil semuanya dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Faktanya, Wang Yuanyuan sekarang hanya di puncak langkah ke-6, dan belum berhasil menembus ke langkah ke-7. Tapi kekuatan bertarung yang dia tunjukkan sangat mengerikan. Cahaya perak terlihat selama lebih dari 3 detik, sebelum secara bertahap menyebar. Wang Yuanyuan berdiri di atas lututnya, mengambil napas terengah-engah. Baik itu senjata badai darah atau perisai jiwa ilahi, semuanya tanpa cahaya. Tubuhnya masih dikelilingi oleh niat membunuh yang padat mengambil warna merah tipis. Hanya wajahnya yang sangat pucat. Sosok berwarna emas berdiri di depannya. Meskipun iblis yang memanjat tembok kota tidak berani menyerang Wang Yuanyuan karena terkejut, ksatria gagah berani itu berdiri di sana untuk menghentikan kemungkinan serangan. Sementara itu, cahaya putih lembut dilepaskan dari tangannya, jatuh ke tubuh Wang Yuanyuan. Ekspresi Zhang Fangfang cukup tidak sedap dipandang, bukan karena serangan iblis sebelumnya tetapi karena hatinya sakit.
Faktanya, hanya dia yang tahu biaya serangan Wang Yuanyuan sebelumnya. Serangan sebelumnya adalah teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yuanyuan, yang disebut spiritual badai tornado. Kekuatannya yang tangguh tidak dapat dijelaskan menggunakan kata-kata sederhana. Teknik habis-habisan ini membuang semuanya dibentuk oleh Wang Yuanyuan melalui pembantaian yang tak henti-hentinya. Zhang Fangfang bertanya kepada Wang Yuanyuan di masa lalu mengapa dia menyerang dengan begitu sembrono. Wang Yuanyuan memberinya jawaban sederhana, mengatakan kepadanya, kawan-kawan semuanya lebih berbakat secara alami daripada saya. Jika saya tidak berusaha lebih keras daripada mereka, saya akan tertinggal. Pada saat tim berubah, saya akan menjadi orang yang lebih berguna bagi tim, dan tidak membiarkan kapten harus menanggung beban yang begitu besar dengan dirinya. Siapa yang bisa terpengaruh seperti Long Haoshen tentang hilangnya ingatan Keir? Sebagai salah satu anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, dia merasa bahwa dia terus menjadi semakin tidak berguna karena musuh yang mereka temui terus bertambah kuat. Pada saat aliansi kuil memberi perintah untuk membubarkan sementara tim mereka, Wang Yuanyuan merasa untuk pertama kalinya begitu tidak berdaya. Perasaan tidak dapat memahami nasibnya sendiri dengan tangannya sendiri terlalu menyakitkan. Tim mereka runtuh dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan dapat mereformasi lagi di masa depan. Mengapa demikian? Karena semua orang tidak cukup kuat. Untuk alasan ini, setelah kembali ke kuil pejuang, melihat medan perang di Benteng Tenggara, Wang Yuanyuan membuat tekadnya bahwa dia akan melakukan apapun yang mungkin untuk menjadi lebih kuat. Jenius yang tidak mencukupi hanya bisa dibuat dengan upaya yang kuat. Jadi dia berdiri di tembok kota, berdiri di depan dari awal hingga akhir. Sebagai seorang gadis dan seorang pejuang wanita, dia menggunakan metode yang jauh lebih biadab daripada pria untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Yuanyuan sangat ingat apa yang dikatakan Long Haoshen di masa lalu, bahwa sebagai seorang pejuang, metode termudah bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah melampaui batas mereka. Setiap tantangan yang mendorong seseorang ke batas mereka tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan pendorong yang sangat besar untuk maju secara efisien. Mencari batasannya sendiri di tengah pembantaian, setiap kali dia kelelahan, dia akan terus bersikeras mempertaruhkan segalanya sampai detik terakhir. Pada saat dia berhasil membuatnya hidup, dia secara alami akan mengetahui bahwa kultivasi dan tekniknya berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Menjaga dirinya pada benang hidup atau mati setiap saat, dia hanya akan mengatupkan giginya dan menanggung penderitaan sampai akhir. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa berkembang dari sedikit di atas 6.000 unit energi spiritual untuk mencapai 10.000 unit energi spiritual, puncak langkah ke-6, hanya dalam setahun. Roh pembunuhnya yang panik dan senjata yang tangguh akhirnya mendorong Wang Yuanyuan untuk menciptakan teknik pribadi pertamanya, teknik yang sangat berdarah dan sangat kuat. Menggunakan kemampuan badai tornado mengharuskan seseorang untuk menerapkan menyalakan energi spiritual atribut spasial mereka dengan cara roh pembunuh berdarah yang tak tertandingi. Dengan cara ini, kekuatan ledakan yang sangat menakutkan akan dihasilkan. Dan sepersekian detik dari ledakan itu benar-benar melebihi tingkat kekuatan reguler Wang Yuanyuan. Tetapi demikian pula, kekuatan yang meledak ini datang dengan beberapa serangan balik yang harus dia tanggung. Melalui pelatihan dan dorongan yang konstan, dia akhirnya berhasil. Kepala kuil prajurit Qiu Yonghao secara pribadi datang untuk menasihati Wang Yuanyuan. Kakek dari pihak ayah adalah kepala kuil prajurit sebelumnya sebelum dia. Sebelum dia mati dalam pertempuran melawan Dewa Iblis Neraka Marbas, dialah yang membiarkan pelayan pengguna pedang ilahi Ye Wuxiang menggantikan posisinya. Menjadi orang yang menggantikan garis keturunan jiwa ilahi, Wang Yuanyuan adalah pembawa hidup terakhir dari garis keturunan ini. Tidak peduli apa, Qiu Yonghao tidak mau melihatnya mengalami kecelakaan. Tapi tekad teguh Wang Yuanyuan terlalu kuat.
Dia memberitahu Qiu Yonghao bahwa garis keturunan jiwa ilahi yang terakhir tidak bisa menjadi pengecut, bahkan jika dia seorang gadis. Dibiarkan tanpa pilihan, Qiu Yonghao hanya bisa melakukan yang terbaik dengan mengirim orang untuk menjaganya. Dengan cara ini Wang Yuanyuan bisa mendapatkan penyembuh terbaik untuk merawatnya jika dia terluka. Ketekunannya dibayar kembali, sebagai kekuatan mengalir dari nadinya terus merangsang, membiarkannya bercampur dengan roh pembunuhnya. Ini menghasilkan amplifikasi besar pada cahaya merah tipis yang mengelilingi tubuhnya yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Zhang Fangfang menduplikasi dirinya yang lain. Itu adalah klon bayangan yang lahir dari tungku roh kehidupan kedua. Dia langsung menyerahkan pedang dan perisainya yang berat kepada klon bayangannya, yang segera mengambil alih pekerjaan itu, menjaga area yang ditugaskan untuk Wang Yuanyuan. Zhang Fangfang dengan cepat datang ke sisi Wang Yuanyuan, meminjamkan lengannya untuk mendukungnya sampai mereka berada di dekat bagian belakang. Wang Yuanyuan tidak mencoba untuk berani dengan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Teknik badai tornado adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya. Setelah setiap ledakan, tubuhnya akan mengalami syok yang parah. Dan setelah meminum pil yayasan Anaconda yang terbuat dari empedu Raja Anaconda, energi spiritual eksternalnya memperoleh dorongan yang substansial. Ini secara bertahap membuat segalanya lebih baik, tetapi menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh kemampuan itu pada tubuhnya sendiri masih di luar kemampuannya. Tidak bisakah kamu berhenti berjuang begitu keras? Apa kau tidak tahu bagaimana hatiku sakit untukmu? Zhang Fangfang mengerutkan alisnya, menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di bawah pengawasannya, warna berdarah di mata Wang Yuanyuan berangsur-angsur hilang, bahkan menunjukkan kelembutan. Terima kasih, Saudara Fang. Zhang Fangfang terkejut. Selama tahun ini, selama berkali-kali Wang Yuanyuan dan dia melewati api dan air, dia hampir tampak benar-benar tenggelam dalam pembantaiannya. Dan ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih padanya. Karena alasan ini, dia merasakan seluruh tubuhnya menggigil, perasaannya yang tertekan menyembur keluar. Memeluknya, dia merasa bahwa bahkan jika dia mati di saat berikutnya, itu akan sepadan. Wang Yuanyuan tidak melawan, membiarkannya memeluknya, perlahan menutup matanya. Dia menyadari betapa besarnya Zhang Fangfang telah membantunya. Zhang Fangfang tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga hatinya. Tenggelam dalam pembantaian, bahkan seorang pejuang pria akan dengan mudah kehilangan dirinya sendiri, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang seorang pejuang wanita yang hampir tidak memiliki kemauan yang besar. Setiap kali Wang Yuanyuan kehilangan dirinya dalam pembantaian, hatinya hanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia melihat Zhang Fangfang membantunya menenangkan hatinya. Karena keberadaan Zhang Fangfang, hatinya dapat mempertahankan kehangatan, dan tidak diambil alih oleh semua ini. Saudara Fang, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas Anda untuk semua ini. Jika Anda bersedia menerima saya terlepas dari semua bau berdarah di tubuh saya akan memberikan diri saya kepada Anda setelah berakhirnya perang suci ini. Kata-kata Wang Yuanyuan meninggalkan kejutan besar di telinga Zhang Fangfang. Dia menatap Wang Yuanyuan dengan tatapan kosong, benar-benar terdiam sesaat karena kegembiraan. Dia bersedia memberikan dirinya kepadaku. Yuanyuan, Zhang Fangfang tidak bisa membantu tetapi memeluknya lebih erat. Tapi aku tidak bisa menikahimu. Kata-kata Wang Yuanyuan selanjutnya segera menarik Zhang Fangfang kembali ke dunia nyata, jatuh dengan kuat ke tanah. Wang Yuanyuan mengangkat tangannya, dengan lembut membelai wajahnya dengan janggut yang tumbuh di sekujur tubuh. Maaf, Saudara Fang. Selama yang saya ingat, saya berjanji untuk mengabdikan hidup ini untuk memusnahkan iblis, dan tidak menetap dan menikahi seseorang. Saya termasuk dalam tim saya, dan akan melawan iblis dengan kapten dan yang lainnya sampai akhir. Yang bisa kuberikan padamu hanyalah tubuhku. Tidak, Yuanyuan. Menikahlah denganku,
dan aku bisa mengikutimu dalam membunuh musuh. Apalagi tim saya sudah dibubarkan. Zhang Fangfang berkata dengan tergesa-gesa. Wang Yuan menggelengkan kepalanya, itu tidak sama. Jika aku menikahimu, aku akan mengkhawatirkanmu. Aku menyukaimu tapi tidak berani mencintaimu. Yang saya miliki hanyalah kebencian terhadap iblis di hati saya. Maaf. Zhang Fangfang menatapnya dengan wajah kosong. Melihat air mata tumpah di wajahnya, dia tidak merasakan kebencian apapun terhadapnya, hanya merasakan sakit untuknya, membuatnya sulit untuk bernapas.